Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi, dan semua jumpa lagi dengan saya Ahmad Hussein di channel ini. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita menjelaskan soal-soal TIU CPNS ya, khususnya soal tentang kemampuan figural ya. Jadi di sini kita akan membahas 5 bentuk soal figural yang bakalan muncul pada tes CPNS tahun ini. Baik, kita langsung saja ya masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, jadi ini merupakan video yang ke-11 ya tentang pembahasan soal-soal figural. Kita sudah sampai di soal nomor 74 ya teman-teman. Seperti biasa teman-teman semua dulu yang coba memahami ya soalnya, kalau misalkan mau dikerja-kerja dan dirasa tidak cukup waktunya, bisa di stop videonya untuk dikerjakan ya. Oke, sejalan ke waktunya untuk nomor 74, selamat mengerjakan. Ya, baik ya. Jadi soal nomor 74 ini sebenarnya sempat kita jadikan sebagai oleh-oleh ya di video part ke-10 ya, dan saya melihat teman semua sudah mengerjakan dengan penuh semangat. Ya, sekarang tinggal kita menyamakan persepsi. Lengkapilah pola gambar di bawah ini yang merupakan kelanjutan ya dari seri gambar yang diberikan. Jadi soal nomor 74 ini merupakan soal tentang deret gambar ya. Kita melihat ya bagaimana polanya jadi kita mulai dari yang pertama dulu ke gambar berikutnya. Kalau kita perhatikan dari gambar pertama ke gambar kedua, bagian atas ini kelihatannya sama ya. Sama, cuma di sini untuk ke gambar berikutnya ini diperbesar ya ukuran gambarnya dan dipindahkan letaknya ke kanan ya, seperti itu. Nah, untuk ke gambar berikutnya di sini berarti ini dipindahkan ke sini ya teman-teman. Berarti dengan pola yang sama, ini yang ukurannya ya diperkecil tetapi gambar modelnya ini sama ya. Nah, berarti dengan menggunakan pola yang sama di 1, 2, ketiga, keempat, berarti untuk 5 ke 6, nah, dengan menentukan gambar yang sama dengan seperti ini ya. Kemudian gambarnya diperbesar dan diletakkan di sebelah kanan ya, akan diletakkan di sini. Nah, coba kita cari gambar di ABCD yang sama dengan gambar seperti ini. Ini ada kemungkinannya benar ya, dan posisinya di kanan. Kalau yang ini salah ya, yang hitamnya kita perhatikan. Ini juga salah ya, jadi C dengan ini salah. Kemudian B ini salah, benar ya. Kemudian alfa juga benar. Jadi tersisa A, B, E. Nah, kemudian bagaimana gambar yang di bawah? Gambar di bawah ini sama sebenarnya polanya dengan yang di atas. Ini sama ukurannya beda ya, diperkecil, tapi gambarnya sama. Ini kemudian letaknya dipindahkan. Ini kanan, pindah ke kiri. Terus ke sini, ini kanan, ya pindah ke kiri. Tapi gambarnya sama, ukurannya yang diperbesar ya. Ukurannya yang diubah seperti itu. Nah, dengan menggunakan pola yang sama, 1, 2, 3, 4, berarti yang di sini gambarnya sama seperti ini ya. Coba kita cari di ABE. Ini sudah salah ya. Ini salah. Kemudian yang ini salah ya, tidak sama gambarnya antara yang di sini. Berarti yang tersisa adalah yang alfa ya. Jadi jawabannya langsung kita kunci alfa ya. Oke. Nah, tinggal kita perhatikan, ini kan dia di kanan, pindah di sebelah kiri dan gambarnya diperkecil ya karena ini ukurannya besar. Oke, jelas ya nomor 74. Kita lanjut ke soal nomor 75. Silakan. Ya, nomor 75 ini merupakan soal tentang bangun ruang ya. Kita lihat apa jawabannya. Pilihlah kotak yang merupakan kotak yang terbentuk dari jaring-jaring kubus yang diberikan. Jadi sering saya sampaikan ya bahwa dalam menentukan bangun kubus ya dari jaring-jaring yang diketahui, kita tidak perlu melihat secara keseluruhan sisinya ya. Kita cuma menandai sisi-sisi yang signifikan yang menjadi kunci dari bangun jaring-jaring tersebut. Misalkan begini, kalau kita perhatikan ya, misalkan untuk yang lingkaran warna hitam ini, lingkaran warna hitam, dia kalau kita lipat ya, maka antara sisi yang warna putih ini yang polos dengan sisi yang warna putih yang polos juga pasti akan berdekatan ya. Jadi ketika sisi yang ini, kemudian sisi yang warna hitam ini yang ada lingkaran dengan sisi ini akan berdekatan ya semuanya. Jadi yang satu ini sudah pasti masuk ya.
Jadi kita langsung kunci pilihan opsi yang ada angka satunya itu benar. Ini salah ya, karena tidak ada angka satunya. Ini ada, ya benar. Ini tidak ada angka satunya, ini salah. Jadi kalau D ada ya. Nah, berarti kita tinggal cek antara yang tiga ini, ya bangun ketiga. Apakah bangun ketiga ini termasuk kubus yang terbentuk, ya? Nah, kalau kita perhatikan, ternyata ini kalau kita lipat, ya, kalau kita lipat, kita perhatikan, ternyata ini yang warna hitam ini dengan yang polos, ya, warna putih, serta yang lingkaran hitam ini akan berdekatan, ya, seperti ini modelnya. Sehingga yang ketiga juga bisa termasuk kubus yang terbentuk ya. Jadi bravo jawabannya ya. Ini tidak cukup. Oke, jelas ya teman-teman untuk nomor 75. Ya, 76 silakan. Ya, jadi nomor 76 ini merupakan soal tentang ketaksamaan gambar ya. Tentukanlah satu gambar yang berbeda dengan yang lainnya. Di sini kita bisa menggunakan kata kunci yang digunakan ya. Kata kunci seperti apa yang digunakan untuk memilih satu opsi yang tidak termasuk dari kata kunci tersebut ya. Misalkan begini, kalau kita perhatikan, coba kita langsung perhatikan yang bagian B. Bagian B ini ya, lingkungan cekungan ini yang paling lebar ya, yang paling lebar. Coba saya gambar di sini. Kemudian ada satu cekungan yang agak kecil, yang ini. Nah, ini kalau kita rotasikan berlawanan arah jarum jam, maka opsi C ini bisa terbentuk, ya. Nah, ini kalau misalkan atau sebaliknya, ini kalau kita rotasikan ya, berlawanan arah jarum jam, maka akan seperti ini modelnya juga, ya. Jadi B dengan C ini kalau kita rotasikan, dia akan saling terbentuk, ya. Begitupun dengan D dengan E. Ya, ini kalau kita rotasikan juga berlawanan arah jarum jam, maka dia bagian D ini akan menyerupai seperti modelnya ya. Yang ini saya gambar, dia akan sama juga dengan bagian E. Bagian E juga seperti ini. Ini kan lingkungan ini yang paling lebar yang di sini ya. Kemudian cekungan yang paling kecil ini dia juga seperti ini posisinya ya. Ini kalau kita rotasikan 90, bukan 90, yang jelas kita rotasikan berlawanan arah jarum jam menyerupai hasilnya seperti ini. Kecuali kalau bagian A. Bagian A ini kalau kita rotasikan berlawanan arah jarum jam seperti ini, tetapi yang di sini ini bukan yang sempit, tetapi malah yang agak lebar seperti ini, ya. Sehingga A ini tidak termasuk rotasi dari B, C, D, E, ya. Oke, jawabannya alfa. Ya, jelas ya untuk nomor 76. Lanjut ke nomor 77, silakan. Ya, oke ya. Nomor 77 ini merupakan soal tentang analogi gambar. Carilah pasangan gambar di bawah ini sehingga memiliki hubungan yang sama dengan pasangan gambar sebelumnya. Jadi kita menentukan analogi apa yang digunakan satu dengan dua untuk menentukan gambar keempat. Ya, ini sebenarnya agak sedikit mudah ya. Langsung kita tebak jawabannya. Yang pertama mungkin yang bisa kita lihat adalah lingkarannya ini berlawanan. Kalau yang satunya di sini putih, ini hitam berarti kita cari yang putih. Sayangnya bagian B ini cuma satu ya, yang bukan putih ya. A, C, D, E ini peluangnya benar. Nah, sekarang tinggal kita lihat elemen yang lain. Misalkan kita perhatikan elemen yang segitiga. Elemen yang segitiga ini untuk menuju ke gambar kedua, itu dirotasikan 45 derajat berlawanan arah jarum jam. Jadi 45 derajat berlawanan arah jarum jam. Sehingga dia seperti ini modelnya. Nah, ini kalau gambar ketiga ini yang segitiga, kalau kita rotasikan 45 derajat juga, ya, searah berlawanan arah jarum jam, maka gambarnya akan mepet ke sisi yang paling kanan. Seperti ini nanti modelnya. Ya, coba dibayangkan ya. Oke, berarti A bisa ya, C bisa, delta ini salah, error juga salah. Jadi tersisa A dengan C. Nah, sekarang perhatikan elemen yang bentuk L. Bentuk L juga ini kita rotasikan 45 derajat ya, searah berlawanan arah jarum jam, berlawanan arah. Dan kita pindahkan ke sisi, ya kita pindahkan letaknya ya, kita pindahkan letaknya seperti itu. Nah, ini kalau kita rotasikan 45 derajat berarti gambarnya akan seperti ini. Ya, dan kita pindahkan letaknya.
kita pindahkan letaknya ke tempat lain yang sisi sebelah kanan seperti itu. Maka letaknya akan di sini. Ya, berarti yang sama posisinya gambar keempat ini adalah Charlie, ya. Delta alfa ini salah. Justru dia malah berlawanan, ya. Oke, jadi jawabannya adalah C, ya. Oke, jelas ya teman-teman untuk nomor 77. Next nomor 78, silakan. Ya, oke. Nomor 78 ini mirip-mirip juga sebenarnya dengan soal analogi gambar ya. Pilihlah gambar yang disediakan untuk melengkapi susunan gambar di bawah ini. Ini kalau kita perhatikan ya, gambar kedua ini, ternyata gambar kedua ini merupakan bagian ya dari gambar yang pertama. Jadi saya ulangi dulu ya. Jadi gambar kedua ini merupakan bagian dari gambar pertama. Di mana bagiannya? Ya ini bentuknya seperti ini. Ya. Nah, berarti kita harus cari ya bagian ini, kira-kira gambar ini bagian dari gambar yang mana. Ini sudah salah karena tidak ada gambar seperti ininya. Ya, tidak ada garis yang model seperti ini. Ini salah. Ini dia cuma copy paste ya, bukan bagian. Ini malah mirip. Jadi ini salah. Bagian Charlie ini ada ya. Ada kemungkinannya benar. Delta tidak ada gambar seperti ininya, tidak ada garis seperti ininya, sehingga salah ya. Jadi jawaban tepatnya adalah Charlie. Oke, jelas ya. Kita lanjut ke soal nomor 79, silakan. Oke, jelas ya. Nomor 79 ini saya kira cukup mudah juga ya. Nah, ini kan soalnya lengkapilah pola gambar di bawah ini yang merupakan kelanjutan ya dari seri gambar yang diberikan, serial gambar. Nah, kita berangkat dari sini lagi ya. Untuk menuju ke gambar kedua, yang garis yang paling bawah itu ini dicekungkan ya, berbentuk kurva, berbentuk lengkungan seperti itu ya. Modelnya seperti ini. Kemudian di gambar berikutnya, ya gambar yang garis yang kedua ini dia juga dicekungkan ya, tetapi dia menghadap ke atas, sementara garis yang cekung yang ini itu berlawanan arah seperti ini. Ya. Kemudian untuk gambar ketiga, ya, untuk menuju ke gambar keempat maksudnya, cekungan yang saling berhadapan ini ya dia pindah satu garis, tetapi garis yang paling ini teman-teman, garis yang paling depan ini dia pindah posisinya di sini. Ya, makanya dia ke sini. Nah, begitu seterusnya ya. Untuk menuju ke gambar berikutnya, ini dia pindah ke paling belakang di sini. Makanya tinggal tersisa satu gambar, tinggal satu garis. Nah, berarti untuk menuju ke gambar yang ditanyakan, ya berarti ini pindah ya, dia pindah ke sini. Berarti tersisa seperti ini modelnya. Ya, 1, 2, 3 ya. Berarti jawabannya di sini adalah yang error ya. Oke. Jelas ya teman-teman untuk nomor 79. Oke, nah untuk 5 soal berikutnya ya. 5 soal berikutnya kita akan jadikan oleh-oleh, tapi sebelumnya saya sampaikan lagi nih ya teman-teman, bagi yang mau try out SKD bisa klik link ini, nanti kita kirimkan juga linknya di deskripsi video. Nah, di sana saya melihat saya sudah menyimpan ya koleksi dari pembelajaran TIO yang lengkap. Teman-teman bisa akses, maka akan menuju ke beberapa video di playlist yang tersedia di linknya ya. Nanti kita juga simpan di bagian komentar di bawah video ini, dan agar masukkan kode promo Ruang Tentor ya. Oke, ini untuk oleh-oleh pertama ya teman-teman. Ya, silakan dinikmati ya. Ini oleh-oleh pertama. Kemudian oleh-oleh kedua yang ini tidak usah banyak-banyak ya, cukup 5 saja dulu, 5 nomor. Ya, ini adalah oleh-oleh ketiga nomor 82. Ya, oleh-oleh ketiga ini. Kemudian oleh-oleh keempat nomor 83. Ya. Dan yang terakhir adalah oleh-oleh kelima nomor 84. Ya, jadi silakan dikerjakannya, didiskusikan dengan rekan-rekannya teman-teman. Kalau misalkan ada grupnya, video ini silakan di-share ya untuk disamakan persepsi. Nanti di kesempatan berikutnya kita akan bahas soal-soalnya ya. Oke, saya kira untuk sementara sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan soal-soal seperti ini di kesempatan berikutnya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.